Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih Tuhan selalu dilimpahkan atas kita. Anugerahnya, kemurahannya tidak pernah berlalu dari kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena kebaikan Tuhan dan karena rencana-Mu yang indah atas kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Galatia pasal 1 ayat 23-24. Tertulis demikian. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Saudara yang dikasih Tuhan, Charlie Kirk, seorang yang menyuarakan nilai-nilai kebenaran di tengah komunitas di berbagai kampus, menjadi korban penembakan oleh Tyler Robinson yang tidak menyukai pemberitaannya berkaitan dengan LGBT. Tyler Robinson sendiri punya seorang pasangan pria yang sedang bertransisi untuk menjadi wanita. Charlie Kirk pernah mengatakan bahwa saya bukanlah apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Dan ketika di bulan Juni 2025 ia ditanya mengenai bagaimana ia ingin dikenang, Charlie mengatakan bahwa ia ingin dikenang sebagai orang yang berani karena imannya. Baginya iman pada Tuhan Yesus adalah yang terpenting. Kita semua saudara yang percaya pada Kristus adalah pemberita iman dimanapun kita berada. Tapi kita juga perlu tahu bahwa ada banyak orang yang tidak menyukai pemberitaan iman kita. Dalam Galatia 1 ayat 23-24 ini dikatakan, mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Mereka di sini adalah orang-orang percaya, jemaat mula-mula di berbagai tempat. Siapa yang mereka dengar, saudara? Mereka dengar berita tentang seorang bernama Saulus yang suka menganiaya jemaat, tapi kemudian dijamah, dilawat oleh Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi, encounter dengan Tuhan Yesus, dan kemudian menjadi seorang pemberita iman. Mereka hanya mendengar, saudara, tentang Saulus atau yang kemudian disebut Paulus. Mereka tidak pernah melihat sosok Paulus secara muka dengan muka. Pada waktu itu juga tidak ada WhatsApp seperti sekarang ini, tidak ada media sosial, tidak ada TikTok, YouTube, dan semacamnya. Tidak ada Instagram ataupun Facebook. Jadi mereka sama sekali tidak mempunyai gambaran tentang wajah Paulus. Mereka tidak mengenalinya. Dan itu disebabnya di sini dikatakan mereka hanya mendengar. Tapi oleh karena pendengaran mereka akan berita tentang pertobatan Paulus, bagaimana Tuhan memakai kehidupan Paulus menjadi seorang pemberita iman, mereka memuliakan Allah. Adalah hal yang sungguh memberikan sukacita bagi kita ketika ada orang yang dulunya menganiaya, dulunya sangat membenci orang-orang percaya, kemudian menjadi pemberita iman, pekabar Injil tentang Kristus Yesus Tuhan. Kalau seandainya di zaman itu, saudara, zaman dulu, zaman di mana jemaat mula-mula dianiaya, seandainya sudah ada senjata, maka kemungkinan besar Saulus membawa senjata untuk menembaki orang-orang percaya.
karena kebenciannya terhadap Injil Kristus dan kebenciannya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang sangat membenci akan iman kepada Kristus, bahkan membenci pribadi Kristus. Mereka tidak suka. Tapi bagaimanapun juga saudara, kita harus menjadi pemberita iman dimanapun kita berada. Mungkin kita bukan orang yang punya latar belakang seperti Saulus, yang dulunya adalah penganiaya, tapi kemudian berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Mungkin kita adalah orang yang latar belakangnya biasa-biasa saja, baik-baik, tidak membenci, tidak membakar gereja, tidak menghina iman kepada Kristus. Kita jangan kalah dengan orang-orang seperti Rasul Paulus, saudara, yang dulunya punya latar belakang pembenci, yang kemudian jadi pemberita iman. Kita harus juga punya semangat dalam memberitakan iman kepada Kristus, agar banyak orang mendengar dan menjadi percaya, serta hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, di sekolah, di tempat kerja, dan juga terutama di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk berkat firman yang sudah kami dengar saat ini. Rasul Paulus adalah dulunya penganiaya tapi kemudian menjadi pemberita iman yang luar biasa. Tolong kami juga supaya kami menjadi pemberita-pemberita iman yang senantiasa berapi-api menyampaikan tentang Engkau Tuhan Yesus kepada dunia ini. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami senantiasa giat dalam menyampaikan kabar kebenaran, menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu ya Tuhan agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.